Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar kalian? Silahkan pause dan screenshot materi yang kalian anggap penting, atau bisa juga kalian mencatat pada buku catatan kalian. Kali ini kita akan bahas tentang barisan dan deret bilangan pada bagian kedua. Masih bersama saya Meta Kristina Yulinda. Apabila ada kesulitan silakan hubungin ke nomor berikut ini. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, kita akan mengingat kembali materi pada sebelumnya yaitu tentang barisan dan deret aritmatika. Adakah yang masih ingat apa itu barisan aritmatika? Apa itu deret aritmatika? Apa saja rumus barisan dan deret aritmatika? Barisan aritmatika adalah barisan bilangan dengan pola penjumlahan atau pola pengurangan. Sedangkan deret aritmatika adalah hasil penjumlahan semua suku pada barisan aritmatika. Rumus dari barisan aritmatika yaitu UN ditambah U1 ditambah dalam kurung N kurangi 1 kalikan beda. Untuk deret aritmatika mempunyai rumus SN sama dengan apa? SN sama dengan N per 2 dikalikan dalam kurung U1 plus UN. Atau bisa juga dengan menggunakan rumus SN sama dengan N per 2 dalam kurung 2 kali U1 ditambah N kurangi 1 kalikan beda. Nah, dan deret geometri. Sedikit berbeda dengan barisan aritmatika, barisan geometri memiliki pola perkalian atau pembagian, sedangkan barisan dan deret aritmatika memiliki pola penjumlahan atau pengurangan. Dari sini bisa dibedakan bahwa dari polanya barisan geometri memiliki pola perkalian dan pola pembagian. Barisan geometri yaitu suatu barisan yang perbandingan dua suku yang berurutan atau rasionya selalu tetap. Sedangkan deret geometri merupakan hasil penjumlahan suku-suku berurutan dari barisan geometri. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat ilustrasi berikut ini. Memahami barisan geometri. Seekor bakteri berkembang biak dengan cara membelah diri setiap 20 menit. Berapa jumlah bakteri pada 20 menit selanjutnya? Pada menit pertama, jumlah bakteri adalah 1, kemudian setelah 20 menit bertambah menjadi 2. Pada 20 menit selanjutnya, dari 2 bakteri berkembang menjadi 4 bakteri. Kemudian setelah 60 menit, dari 4 bakteri belah diri menjadi 8 ekor bakteri. Per bakteri setelah 80 menit dari 8 menjadi 16. Selanjutnya setelah 100 menit, jumlah bakteri dari 16 bakteri menjadi 32 bakteri. Perkembangan bakteri setiap 20 menit dapat kita ketahui dari menit awal berjumlah 1. Setelah 20 menit menjadi 2, setelah 40 menit menjadi 4, setelah 60 menit menjadi 8, setelah 80 menit menjadi 16, dan setelah 100 menit menjadi 32. Perkembangan bakteri dapat kita hitung dengan perkalian seperti ini, atau dapat dirumuskan dengan rumus UN. UN sama dengan U1 kalikan R pangkat N-1. Dari ilustrasi tadi dapat kita simpulkan bahwa barisan geometri ialah barisan bilangan yang punya perbandingan atau rasio tetap antara dua suku barisan yang berurutan, mempunyai pola perkalian atau pola pembagian. Kemudian mempunyai rasio yang diperoleh dengan cara membandingkan dua suku yang berurutan dengan menggunakan rumus rasio atau R sama dengan UN per UN kurangi 1. Jadi yang dikurangi 1 adalah nilai N-nya. Nah, misalkan rasio dari suku kedua kita kurangi dengan suku pertama. N-nya adalah N2, maka 2 dikurangi 1. Jadi yang dibandingkan adalah suku kedua dengan suku pertama. Jika suku ketiga, maka harus dibandingkan dengan suku kedua. Nah, maka untuk menghitung nilai rasio U2 per U1. Sedangkan rumus suku ke N adalah UN sama dengan U1 kalikan R dipangkatkan N-1. UN adalah suku ke N, U1 adalah suku pertama. R adalah rasio, N itu adalah urutan keberapa, nanti dikurangi 1. Nah, barisan dan deret geometri
Macam-macam barisan geometri bisa dilihat dari rasionya. Yang pertama adalah barisan geometri naik. Jika rasio lebih dari 1, R lebih dari 1, contohnya rasionya nanti memiliki rasio 1, rasio 3, rasio 1,5, rasio negatif 2, dan lain-lain. Jika rasionya seperti ini, maka disebut dengan geometri naik. Sedangkan apabila barisan geometri turun, jika memiliki rasio di antara 0 dengan 1, biasanya nilainya adalah pecahan 0, sekian. Bernilai kurang dari 1, contohnya adalah rasio 0,5. Bisa juga rasio 1/5, rasio 3. Berikut ini adalah contoh barisan geometri. Yang pertama, A, itu ada bilangan 3, 6, 12, 24, 48, dan seterusnya. Barisan B, anggotanya adalah 16, 8, 4, 12, 1, setengah, 1/4. Kita lihat pada contoh yang A, barisan 3, 6, 12, 24, 48. Dari sini bisa kelihatan bahwa angkanya dari suku pertama ke suku kedua, suku ketiga, dia mengalami peningkatan. Nah, peningkatannya berapa? Karena barisan geometri ini memiliki rasio, bukan beda, maka kita tentukan rasionya dengan cara membagi U2 dibagi U1. Suku kedua dibagi suku ke-1. Hasilnya berapa? 2. Atau kita bisa mengistilahkan 3 ke 6 itu dikalikan berapa? 3 ke 6 dikalikan 2. 6 ke 12 dikalikan 2. 12 ke 24 juga dikalikan 2. 24 ke 48 dikalikan 2. Maka untuk menghitung suku selanjutnya harus juga dikalikan 2. Maka 48 kalikan 2 hasilnya adalah 96. Suku selanjutnya 96 harus kita kalikan juga dengan 2. 96 kalikan 2 hasilnya adalah 192. Nah, kita lihat pada barisan yang ke B, 16, 8, 4, 2, 1, setengah, 1/4. Bisa kita lihat suku pertamanya bernilai 16, suku keduanya 8, berarti dia makin kecil. Nah, untuk menghitung rasionya, ini adalah 8 dibagi 16, bukan 16 dibagi 8. Atau bisa kita cari dengan cara seperti ini. Angka 16 ke 8, ini dikalikan berapa atau dibagi berapa? 16 ke 8, maka dia harus dibagi. Bagi berapa? Bagi 2. 16 bagi 2, 8. 8 ke 4, berarti harus dibagi berapa? Dibagi 2. 4 ke 2 dibagi 2 juga. 2 ke 1, maka 2 harus dibagi dengan 1. Selanjutnya 2 ke setengah, 1 ke setengah, berarti dia harus dibagi 2. Dari setengah ke 1/4 dibagi 2. 1/4 ke suku selanjutnya, maka dia juga harus dibagi 2. 1/4 dibagi 2 hasilnya adalah 1/8. Nah, contoh yang A, U1 ke U2 ke U3 ke U selanjutnya, atau suku pertama ke suku selanjutnya, dia bernilai semakin besar atau semakin ke atas. Maka barisan geometri ini disebut dengan barisan geometri naik, memiliki pola perkalian 2. Rasionya berapa? Rasionya itu dari suku kedua dibagi suku pertama, 6 dibagi 3, hasilnya 2. Sedangkan yang B itu semakin lama, itu sukunya semakin kecil, maka disebut dengan barisan geometri turun, karena berpola pembagian 2. Nah, untuk pola pembagian 2, rasionya ini, pembagian 2 itu bisa kita tulis menjadi perkalian setengah. 16 kalikan setengah, itu kan hasilnya juga 8. Maka untuk pola pembagian bisa kita tulis menjadi perkalian 1 per rasionya. Maka rasionya adalah suku kedua dibagi dengan suku pertama. Suku keduanya adalah 8, suku pertamanya 16. Maka rasionya di sini adalah setengah. Jadi kalau barisan geometri naik, rasionya itu selalu lebih dari sama dengan 1. Sedangkan untuk geometri turun, rasionya itu berada di antara 0 dengan 1. Lebih dari 0 dan kurang dari 1. Mari kita berlatih. Ada contoh soal berikut. Ada sebuah barisan geometri. Untuk mencari suku ke n, cari dan hitunglah suku ke-7 dari barisan 3, 6, 12, dan seterusnya. Bagaimana menyelesaikannya? Nah, untuk penyelesaian kita selidiki dulu apa yang diketahui. Diketahui suku pertama atau U1-nya adalah 3. N
itu kan sudah N itu kan suku ke berapa di sini, soalnya adalah suku ke 7, maka N-nya sama dengan 7. Rasionya berarti suku kedua dibagi dengan suku pertama. Suku kedua adalah 6, suku pertamanya 3, berarti 6 bagi 3 sama dengan 2. Yang ditanyakan adalah U7. Maka untuk menjawabnya, kita bisa menggunakan rumus U1 kalikan R pangkat N min 1. U7 sama dengan 3 kali 2 pangkat 7 kurangi 1. U7 sama dengan 3 kali 2 pangkat 7 dikurangi 1. Di sini yang dikurangi adalah pangkatnya. 7 dikurangi 1 berarti 6. Berarti 3 kalikan 2 pangkat 6. Hasilnya 192. Jadi suku ke N yang ke-7 itu adalah 192. Dan kita akan membahas tentang deret geometri. Deret geometri merupakan hasil penjumlahan suku-suku berurutan dari barisan geometri. Deret geometri sendiri juga ada dua. Yang pertama adalah deret geometri naik diperoleh dari penjumlahan barisan geometri naik. Nah, memiliki rumus Sn sama dengan U1 kalikan R pangkat N kurangi 1. R per R min 1. Sedangkan yang kedua adalah deret geometri turun diperoleh dari penjumlahan barisan bilangan geometri turun dengan rumus Sn sama dengan U1 kalikan 1 min R pangkat N per 1 min R. Nah, di sini seringkali terjadi kesalahan ketika menghitung geometri naik menggunakan rumus geometri turun. Penerapan deret geometri. Sebuah pesawat terbang melaju dengan kecepatan 300 km per jam. Kecepatan setiap jam berikutnya meningkat 1,5 kali dari kecepatan sebelumnya. Berapakah jarak tempuh pesawat setelah 4 jam perjalanan? Karena memiliki kecepatan 300 km per jam, maka pada jam pertama menempuh jarak 300 km. Pada jam kedua, kecepatan bertambah 1,5 kali lipat. Jadi, jarak tempuh pada 1 jam selanjutnya adalah 450 km. Diperoleh dari 300 kali 1,5. Setelah jam ketiga, pertambahannya juga 1,5 kali lipat dari kecepatan sebelumnya. Maka 450 kali 1,5 hasilnya 675. Pada jam keempat, kecepatan kembali meningkat 1,5 kali lipat. Jadi, 675 kita kalikan 1,5, hasilnya 1012,5 km. Jika kita gambarkan lintasannya, maka kecepatan yang ditempuh pesawat selama 4 jam akan meninggalkan jejak seperti ini. Jarak tempuh pesawat selama 4 jam, maka kita tinggal tambahkan. Hasilnya 2437,5 km. Inilah contoh penerapan deret geometri dalam kehidupan sehari-hari. Barisan geometri ialah barisan bilangan yang punya perbandingan atau rasio tetap antara dua suku barisan yang berurutan, mempunyai pola perkalian atau pola pembagian. Kemudian punya rasio yang diperoleh dengan cara membandingkan dua suku yang berurutan dengan menggunakan rumus rasio atau R sama dengan UN per UN kurangi 1. Jadi yang dikurangi 1 adalah nilai N-nya. Nah, misalkan rasio dari suku kedua kita kurangi dengan suku pertama. N-nya adalah N2, maka 2 dikurangi 1. Jadi yang dibandingkan adalah suku kedua dengan suku pertama. Jika suku ketiga, maka harus dibandingkan dengan suku kedua. Nah, maka untuk menghitung nilai rasio U2 per U1. Sedangkan rumus suku ke N adalah UN sama dengan U1 kalikan R dipangkatkan N min 1. UN adalah suku ke N, U1 adalah suku pertama. R adalah rasio, N itu adalah urutan keberapa, nanti dikurangi 1. Nah, barisan dan deret geometri. Macam-macam barisan geometri bisa dilihat dari rasionya. Yang pertama adalah barisan geometri naik. Jika rasio lebih dari 1, R lebih dari 1,
Contohnya rasionya nanti memiliki rasio 1, rasio 3, rasio 1,5, rasio negatif 2, dan lain-lain. Jika rasionya seperti ini, maka disebut dengan geometri naik. Sedangkan apabila barisan geometri turun, jika memiliki rasio di antara 0 dengan 1, biasanya nilainya adalah pecahan 0, sekian. Bernilai kurang dari 1, contohnya adalah rasio 0,5. Bisa juga rasio 1/5. Ada contoh soal berikut ini. Diberikan sebuah deret geometri sebagai berikut: 3 tambah 6 tambah 12 dan seterusnya. Tentukan jumlah suku kelima pertama dari deret tersebut. Berarti kita mencari jumlah suku kelimanya. Berarti suku ke-1 ditambah suku kedua tambah suku ketiga tambah suku keempat tambah suku kelima. Karena pertanyaannya adalah tentukan jumlah suku, maka kita harus jumlahkan dari suku pertama sampai suku kelima, bukan yang ditanyakan suku kelimanya saja. Karena deret, maka kita harus menjumlahkan 3 tambah 6 tambah 12. Yang ditentukan adalah S kelima. Cara mengerjakannya kita bisa pakai cara manual. Yang pertama seperti ini. Untuk cara manual kita tentukan U1-nya adalah 3. 3 ini sebagai U1 atau suku pertama. Dari suku pertama ke suku kedua 3 ke 6, maka dia harus dikalikan berapa atau dibagi berapa? Nah, caranya adalah 6 dibagi 3 atau 3 ke 6 harus dikali berapa? Kalikan 2. 6 ke 12 juga harus dikalikan 2. Maka suku keempatnya dari suku ketiga harus kita kalikan 2. 12 kali 2, 24. Ditambah berapa? Nah, berarti 24 kita kalikan 2 menjadi 48. 48 ini adalah suku kelima. Yang ditanyakan adalah jumlah suku, maka kita harus menjumlahkan 3 ditambah 6 tambah 12 tambah 24, hasilnya adalah 93. Nah, untuk cara yang kedua kita bisa menggunakan rumus deret geometri. Rumusnya apa tadi? Sn. Nah, Sn-nya berapa? Karena kita lihat ini kan pakai menggunakan geometri naik, maka nanti R-nya dikurangi 1. Jadi Sn sama dengan U1 kali R pangkat N kurangi 1 per R min 1. Karena rasionya lebih dari 1. Jadi kita menggunakan rumus geometri naik. Nah, rasionya adalah 2 ya, maaf. Nah, karena yang ditanyakan adalah jumlah suku kelima, maka nilai N-nya sama dengan 5. S5 kita masukkan ke rumus. U1-nya 3, berarti 3 kali 2 pangkat 2-nya itu adalah rasio, pangkatkan N. N-nya tadi berapa? N-nya adalah 5, sesuai soalnya N-nya 5. Berarti 2 pangkat 5. Kurangi 1, 1 itu rumusnya, per atau dibagi 2, R-nya 2, kurangi 1. Kita hitung dulu, 2 pangkat 5 berapa? 32. Berarti nanti 3 dikalikan 2 pangkat 5 adalah 32. 32 kita kurangi 1. Dalam kurung kita kerjakan dulu, 32 kurangi 1, 31. 2 dikurangi 1 hasilnya 1. Maka 3 kalikan 31 per 1. Bisa juga ditulis 3 kali 31 hasilnya 93. Sama kan? Untuk cara yang pertama kita pakai manual. Cara yang kedua ini kita menggunakan rumus. Hasilnya sama-sama 93. Nah, untuk menghitung ini boleh menggunakan rumus ataupun menggunakan manual. Dengan catatan kalau menggunakan manual itu nilainya tidak lebih dari 10. Kenapa? Kalau nanti jumlah suku ke 20 mungkin kalian masih bisa menghitung. Tapi kalau yang ditanya tentukan jumlah suku ke 100 pertama, berarti kalian harus menjumlahkan dari U1 sampai U100. Maka untuk memudahkan kita menggunakan rumus Sn. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini tentang barisan dan deret geometri. Barisan geometri adalah barisan bilangan yang memiliki pola perkalian atau pola pembagian. Mempunyai rumus UN sama dengan U1 kalikan R pangkat N-1. Sedangkan deret geometri adalah hasil penjumlahan barisan bilangan geometri. Mempunyai dua rumus. Yang pertama adalah rumus geometri naik, di mana Sn sama dengan U1 kalikan R pangkat N-1 dikurangi 1 dibagi R-1. Dengan deret geometri turun, Sn sama dengan U1 kalikan
dalam kurung 1 min R pangkat N min 1 per 1 min R. Nah, silahkan kerjakan latihan soal berikut ini. Ada 5 soal. Tuliskan rumus barisan geometri, tuliskan rumus deret geometri naik, tuliskan rumus deret geometri turun. Kemudian selesaikan, tentukan suku ke-8 dari barisan geometri 2, 6, 18, 54 dan tentukan jumlah 10 suku dari deret geometri 5 tambah 10 tambah 20 tambah 40. Sekian untuk pertemuan hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.